Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap Sata Semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita di kondisi lahan cabai, di mana beberapa kali petik, setiap hari petik, juga beberapa hari kita tidak melihat kondisi di lingkungan lahan. Nampak di kejauhan yang layu-layu, namun memerah sudah banyak yang kita petik guys. Tinggal yang mengering di pohon. Nanti kita kondisikan untuk pasar yang cabai kering ini, karena warna merahnya juga masih disukai pasar, sehingga nantinya akan kita jual belakangan seiring dengan yang masih muda, masih segar. Ini masih kita petik dalam jangka maksimal mungkin 10 hari ke depan, karena petiknya 10 hari seiring dengan menuanya tanaman-tanaman yang kita tanam mulai dari awal sampai akhir. Ini juga kita belum bisa menghitung dapat potensi berapa, uangnya berapa, karena setiap hari petik kita kumpulkan untuk nota-notanya. Kita bergeser ke sebelah kiri, di mana sebelah kiri ini yang tempatnya yang banyak mengalami kelayuan guys. Nampak seperti ini layu-layu ini nantinya kita petik akhir, kita manfaat akhir untuk dijual cabai kering. Nampak seperti ini yang masih berbuah, ini masih bisa kita manfaatkan, masih kita petik, masih bisa kita panen. Untuk yang sebelah sini adalah kondisi lahan yang paling banyak virus dan bakteri, maka dari itu kita selingi, kita tanam untuk memantapkan lahan biar tidak terjadi melompong godang seperti ini. Kita agendakan yaitu kita tanami dengan menggunakan jagung. Jagung adalah jagung manis, di mana jagung manis ini varietasnya eksotik dari Pertiwi. Sebenarnya setelah cabai ini bisa ditanami apapun ya, yang pernah kita singgung yaitu antara tomat, terong, dan juga cabai kecil. Ini kita kondisikan cabai kecil nanti setelah ada jagung. Nampak di tengah-tengah larikan ini sudah kita tanami jagung, ini dalam jarak 1 jengkal. Untuk jagung manis 1 lubang 1 tanaman. Ini kondisi kering, ini kebetulan di atas sudah dilakukan pengairan, artinya setiap budidaya pasti membutuhkan air, maka dari itu kita kondisikan digejik, ditugal, kemudian diisi yaitu bibit jagung, kita uruk dengan kompos. Selanjutnya kita lakukan pengairan. Ini di lokasi yang paling longgar ini, nanti 1 lari ini nanti sudah full rumbuk guys, bahasa Jawanya. Nanti setelah cabai ini selesai, nampak seperti ini. Di lubang tanam ini masih ada lubang, nanti ini kita cabut seiring dengan jagungnya dewasa. Nantinya bekas cabai ini kita manfaatkan untuk bisa terong, bisa tomat. Kemudian kita beralih ke cabai kecil, yaitu kemungkinan kita agendakan dengan varietas cabai kecil dari biji Baskara, karena Baskara ini mudah tumbuh juga mudah adaptasi. Nanti di bawah naungan jagung manis akan maksimal hasilnya seiring dengan musim yang 3 bulan 4 bulan lagi musim penghujan. Nantinya diperkirakan musim hujan ini selesai juga panen selesai. Nampak sekilas seperti itu guys yang kita lakukan. Ini sengaja kita tanam wis oleh sak anu lek sak apek ten gung. Oke ya wis kemeng tak gone. Ini kita lihat untuk bibit jagungnya, nampak seperti ini, juga komposnya terlihat memerah-memerah, gepeng-gepeng. Ini tanpa kita lakukan perlakuan, tanpa kita lakukan perendaman, tanpa kita lakukan treatment benih, langsung kita tanam, karena seiring kuatnya di jagung manis juga kemungkinan sudah dilakukan perlakuan di pabriknya sana. Langsung kita tanam saja, karena yang penting ada air, ada komposnya, ini juga ada
uruknya nanti akan maksimal untuk hasilnya. Nampak ini yang di depan ini yang masih prima kondisinya. Kita tunggu sampai habis, nanti dalam jangka beberapa hari mungkin ini kita kondisikan jagung ataupun di lubang tanamnya yang sudah tidak berbuah nanti kita agendakan tomat guys, mungkin kalau nanti ada waktu, karena lahannya ini lahan semi banjir, karena diperkirakan bulan 11 sampai 12 juga mengalami banyak hujan, banyak kendala di lahan kita ini. Nampak di kejauhan ini ada tenaga kita yang petik cabai keriting, meskipun 2 larik setiap hari menghasilkan. Nampak seperti ini. Ini kita bergeser ke sebelah kiri. Ini yang banyak mengering, juga banyak yang belum dipetik. Ini menunggu merah untuk yang sebagian layu, sebagian tidak. Nampak geser sebelah kiri. Ini sebelah, nampak sebelah sini guys, sebelah sini. Ini yang masih 3 petak. 1, 2, 3 petak ini masih kondisi sehat, masih kondisi berbuah, juga tidak ada kelayuan-kelayuan. Nampak kita cek, nampak seperti ini, mentelung-mentelung, buahnya Emolanus sangat bagus. Nampak seperti ini. Ini semakin ke atas semakin buahnya mengecil, namun masih panjang. Ini di dalam satu tanaman ini nantinya akan diambil bahkan 5 lebih guys ini, karena banyak yang matang. Ini dikondisikan pasar yang masih di level 16.000, 17.000 untuk cabai besar, kemudian cabai keritingnya di angka 20.000. Nampak seperti ini dalam satu larik ini, di sana tambah 1 larik lagi, kurang lebih sekitar 1000 batang untuk jumlah di cabai kecilnya, cabai tampar. Nah, seperti ini pengairan yang kita lakukan musim kemarau ini sangat pentingnya, sangat berartinya yaitu air. Ini kita kondisikan pengairan dalam sekali larikan, tidak usah dibuang karena nanti diresap oleh tanah-tanah yang haus akan air, juga tanaman kita yang membutuhkan air. Nampak di kejauhan banyak terjadi layu-layu guys, nanti kemungkinan kita kondisikan untuk pangsa pasar kering sehingga nantinya bisa dimanfaatkan, tidak ada yang terbuang. Nampak seperti ini. Ini masih kondisi bagus, prima. Ini kita kondisikan pengairan sambil nunggu habis untuk yang cabai besarnya. Ini nanti kita susul untuk yang bawah, yang layu-layu kita tanami, yaitu berupa cabai berupa jagung manis eksotik. Kurang lebih gitu guys untuk kondisi lahan seperti ini. Langkah tepat dan solusi apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi referensi, menjadi bahan pertimbangan sama-sama tanam cabai ataupun sama seperti ini kita kondisikan tanam jagung susulan agar lebih bermanfaat, tidak terjadi godang yang berakibat mengalami kerugian karena disewa lahannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.